Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan kewajiban berpuasa selama 1 bulan, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dirayakan dengan hari raya Idul Fitri, maka setelahnya ada salah satu anjuran yang dapat kita lakukan. Apakah itu? Yaitu menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Akan tetapi anjuran itu tidak serta-merta langsung dapat dilakukan ketika memasuki bulan Syawal. Kenapa? Karena agama Islam mengharamkan berpuasa pada tanggal 1 Syawal karena pada hari itu merupakan hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya, anjuran berpuasa yang kita lakukan pada bulan Syawal harus dilakukan pada tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi secara umum, kewajiban yang harus kita lakukan dan larangan-larangan dalam Islam sudah final dan diatur oleh syariatnya. Hanya saja Islam melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan berupa anjuran-anjuran untuk menambah dan dalam beribadah. Terbukti dalam melakukan amalan-amalan, agama Islam membuka kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluknya untuk selalu melakukan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anjuran itu, diantaranya anjuran berpuasa 6 hari setelah melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti halnya bulan-bulan lainnya dalam kalender Islam, bulan Syawal ini juga memiliki keistimewaan tersendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika bulan suci Ramadan berakhir, maka datanglah penggantinya berupa bulan Syawal, yaitu bulan disyariatkannya berpuasa selama 6 hari. Sebagaimana Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir juz 2 halaman 189 bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu sahri Ramadana bi asrati ashurin wa siyamu sitati ayyami ba'dahu bisyahraini fadzalika siyamus sanati." Yang artinya puasa bulan suci Ramadan pahalanya seperti puasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari setelahnya atau bulan Syawal pahalanya seperti berpuasa 2 bulan. Maka jumlahnya menjadi 1 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atbahu sitan min Syawal kana kasyami dahri." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi keutamaan waktu dan niat dengan hadis di atas, para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih mengatakan bahwa berpuasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah meninggalkan amalan puasa tersebut. Namun yang terpenting dari dianjurkannya puasa pada bulan Syawal ini bukan sekedar tentang sunatnya, akan tetapi lebih daripada itu. Syariat Islam ingin memberikan jalan gampang pada pemeluknya. Untuk apa? Yaitu untuk bisa mendapatkan pahala yang sebanding dengan puasa 1 tahun ini, tanpa harus melakukan selama 1 tahun penuh. Sebab kalau kita melaksanakan puasa selama 1 tahun penuh, maka hukumnya adalah makruh. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La soma man somal abada." Artinya tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya atau puasa 1 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal ini adalah merupakan amalan khusus yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nilai pahalanya yang khusus. Bahkan inilah yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita sebagai umat akhir zaman bisa dikatakan kitalah yang mendapatkan dispensasi yang sangat besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah merupakan amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nilai pahalanya yang khusus. Bahkan inilah yang harus kita syukuri, karena sebagai umat akhir zaman kita bisa dikatakan kitalah yang paling banyak diberikan dispensasi jikalau dibanding dengan umat Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin memberikan beban terlalu berat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan puasa Ramadan kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal untuk bisa mendapatkan pahala yang sebanding dengan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah An-Nawawi memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh akal, yaitu tentang pahala puasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal ini. Yang mana puasa yang dilakukan itu bisa menyamai pahala puasa selama 1 tahun. Sebagaimana dalam kitabnya Syarah Muslim, juz 8 halaman 56, beliau mengatakan, qala al-ulama'u wa innama kana zalika kasyami dahri li annal hasanata bi asri amsaliha fardon bi asrati ashurin wasitata bi syahraini. Yang artinya, berkata para ulama, alasan puasa Ramadan dan 6 hari pada bulan Syawal bisa menyamai pahala puasa selama 1 tahun. Berdasarkan bahwa 1 kebaikan puasa menyamai 10 kebaikan. Dengan demikian, bulan suci Ramadan menyamai 10 bulan dan 6 hari puasa di bulan Syawal menyamai 2 bulan lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan terakhir, hikmah yang harus kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah suci di bulan suci Ramadan ini adalah yang pertama, marilah kita perbanyak iktikaf di masjid. Yang kedua, marilah kita meningkatkan amalan-amalan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, perbanyaklah puasa sunnah. Yang keempat, istiqomahkanlah qiyamul lail atau bangun di malam untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, perbanyaklah bersedekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari melaksanakan puasa 6 hari setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.